Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Berkah dalam. Karena saya grogi, harus homili di katedral, baik di hadapan Bapak Ibu maupun yang ikut misa secara online, maka saya ditemani Romo Galih. Ini dosen kitab suci, jadi lebih jelas nanti. Hari ini kita merayakan hari Minggu Panggilan. Temanya adalah dipanggil menjadi sahabat seperjalanan. Paus mengajak kita, apapun panggilan hidup kita diajak menjadi sahabat seperjalanan bagi yang lain. Entah hidup berkeluarga, menjadi biarawan-biarawati, maupun menjadi imam, diajak untuk satu sama lain saling menguatkan, saling meneguhkan dalam mengikuti Yesus dan membangun gereja. Nah, semua panggilan baik, berkeluarga baik. Tapi secara khusus kami di sini tak henti-hentinya untuk mempromosikan panggilan khusus menjadi imam. Dan telah hadir di tengah-tengah kita Romo Galih. Ini adalah suhunya pendamping para frater. Berapa tahun Romo di Kentungan menjadi teman para frater? Sebenarnya keliru Bapak Ibu, karena saya baru di Kentungan 3 tahun, jadi belum suhu gitu ya, masih sumbu kecil. Saya sudah menemani para frater sejak saya tabisan tahun 2002. Saya ditabiskan, kemudian saya ditugaskan oleh Monsinyur Sunarko waktu itu. Saya ditugaskan di Seminari Menengah Mertoyudan selama 4 tahun sampai 2006, lalu saya kuliah sampai 2017. Lalu dari 2017 sampai sekarang saya mengajar di Seminari Tinggi, mendampingi frater-frater kita, frater-frater Projo Prokerto yang belajar di Yogyakarta. Begitu Romo Ucup dan saudara-saudari semuanya tugas saya. Lama sekali berarti ya? Ya enggak sih, baru 4 tahun sebenarnya bekerjanya itu untuk Prokerto ini ya, yang lama sekolahnya. Tapi lama lah, Romo Galih ini yang dulu mengetes saya masuk Mertoyudan. Iya loh Bapak Ibu, waktu itu saya tes, saya ingat betul. Romo Ucup coba sekarang, Romo Ucup belum, coba sekarang kamu dari mana? Orang Seragen Romo, berdiri, saya bilang gitu ya. Nyanyi, nangis, coba nangis dia. Jadi aneh banget, dia bilang, saya mboten saged nyanyi Romo, saya bisanya sepak bola. Ya apa-apa, nyanyi. Dia nyanyi sambil nangis-nangis. Maaf Romo Ucup yang melihat kita banyak sekali online Bapak Ibu nih, saya lalu ya sudahlah, daripada tidak saya terima di seminari, maka sekarang dia jadi Romo di sini. Untung diloloskan, kalau nggak lolos bingung saya jadi apa. Baik, di Seminari Kentungan ya Romo ya, mendampingi para frater Purwokerto dan Semarang. Iya. Nah, bisa cerita sekarang jumlah frater kita di Kentungan itu ada berapa? Jumlah frater kita, Bapak Ibu, Suster Buder, teman-teman saudara-saudari, ada 19 yang ada di Seminari Tinggi sekarang, ditambah 6 frater yang tugas pastoral. Jadi ada 25 frater, oh ada 6 ya, 7 ya, 27 frater pastoral. 27 frater di Seminari Tinggi Kentungan, 27 frater yang saya dampingi. Tetapi mereka hidup bersama dengan frater-frater Semarang, karena kita masih bergabung dengan Keuskupan Agung Semarang dalam rumah pembinaan sampai sekarang ini. Begitu Romo Ucup. Jadi 26, 27 untuk sekitar 7-8 tingkat ya Romo ya? Iya, 7-8 tingkat. Itu angka yang banyak atau sedikit Bapak Ibu? Ini masih frater loh, banyak atau sedikit? Iya, sedikit sekali. Saya sebenarnya prihatin. Kalau melihat Romo parokinya katedral ini kan, Romo umatnya 6.000 ya Romo ya. Romonya hanya berapa di sini Bapak Ibu coba? 3, ya kan Romonya hanya 3 di sini. Harusnya kan idealnya itu Anda mendapat 6 Romo paroki sebesar ini, sehingga Anda sering dikunjungi Romonya di rumah. Maka kalau Anda sering kali protes, geneng nyong dikunjungi Romone langka. Nah, tidak banyak yang jadi Romo, maka yang depan-depan ini jadi Romo ya. Tidak banyak yang jadi imam. Begitu Romo Ucup, sebenarnya kurang kita itu. Ya itu di Kentungan. Ya. Saya di Tursa, wah banyak sekali Romo. Iya, Romo Ucup itu sekarang tugas di Tursa atau Bapak Ibu. Jadi kalau di sini umat dia dulu 6.000, sekarang umatnya Romo Ucup di tahun rohani berapa di Tegal? Kami ikut keluarga berencana, 2 saja Romo. Jadi hanya 2 loh Bapak Ibu. 2 itu bukan 20, 200, hanya 2 fraternya. Coba toh, 2 saja. Lah hidup dengan 2 orang itu, ini ceritanya bagaimana tuh Romo Ucup, 2 orang ini kok bisa
Apa tugas Romo Ucup untuk mereka berdua itu apa? Ya prinsipnya sithik ora ditampik oleh saya pekoleh Romo. Ya. Jadi seberapapun yang masuk seminari tetap akan didampingi dengan ya sebisa saya lah gitulah ya, sebisa kami gitu ya. Maka ya itu kami mohon agar Bapak Ibu itu merelakan putra-putrinya ikut suster jadi suster OP gitu ya. Kan ada juga di sini Buder FC gitu ya. Diajari untuk masuk seminari gitu ya. Atau kalau ada muda-mudi yang mau putus ya diputusisan gitu, menjadi frater apa suster. Enggak juga, maaf tidak. Kalau hidup sehari-hari begitu, syaratnya apa saja sih Romo Ucup agar bisa masuk ke tahun rohani begitu? Syaratnya yang pertama cowok. Ya bener ya, masuk orang cowok. Katolik pasti gitu ya. Ya. Lalu merasa terpanggil menjadi imam gitu. Lalu yang lain itu lebih relatif lebih mudah dilakukan gitu ya. Seperti wawancara, lalu ada tes lain sebagainya. Lalu untuk batasan umur itu ya kalau di tahun rohani paling tidak umur maksimal 30 tahun. Ya. Tetapi lulus SMA, SMK itu bisa mendaftar di Seminari Torsa. Nanti ikut program yang namanya TPP, Tahun Pengolahan Panggilan. Baik. Nggak perlu ke seminari menengah, tetapi dipersiapkan secara khusus menjadi imam di Sesan Keuskupan Purwokerto di TPP. Ya. Gitu ya. Jadi panjang ya perjalanan hidup menjadi seorang imam itu panjang sekali loh. Tahun rohani setahun, toh. Di tempat saya seminari tinggi 4 tahun filsafat, teologi, 1 tahun pastoral, 1 tahun setengah belajar menjadi imamnya untuk teologi. Berapa tahun Romo Ucup semuanya? Minimal 8 tahun. Ya, banyak sekali ya, makanya enggak banyak orang mau itu kalau untuk jadi awam sudah jadi dokter ya Bapak Ibu ya. Ya kan 8 tahun itu kan sudah S2 gitu ya. Begitulah yang terjadi dengan kita. Tetapi gereja masih betul-betul membutuhkan figur imam, Betul. tugas pelayanan imam. Purwokerto itu sekarang memiliki 25 paroki. Hampir tambah 1 lagi. Hampir tambah 1 lagi. Anaknya Keuskupan Paroki Katedral tuh anaknya mau disapeh. Mungkin akan ada 1-2 lagi dalam waktu ya mungkin tidak terlalu lama. Sementara Romo Projo untuk Keuskupan Purwokerto, ada berapa Romo? 48 ya. 48 dan 48 itu tidak semua full timer di Keuskupan. Ada yang bertugas di KWI, ada yang bertugas di seminari seperti kita berdua seminari, ini. ada yang tugas di kuria, tidak semuanya di paroki. Maka beberapa paroki itu romonya hanya 1. Romo Yepi di Banjarnegara itu cuma sendirian. Oh iya. Padahal stasiunnya itu ada 4 dan jauh-jauh. Betul, 4. Ya. Wangon ini nggak tahu nanti romonya berapa ya dengan anu baru. Jadi masih sangat membutuhkan Romo untuk Keuskupan Purwokerto. Betul. Maka Bapak Ibu, salah satu hasil sinode keuskupan kita adalah Bapak Uskup kita, Christophorus Triarsono, mengatakan bahwa kita perlu memiliki seminari sendiri. Karena kalau boleh saya cerita kepada panjenengan semuanya, dalam sejarah keuskupan Purwokerto kita ini, sampai hari ini, seminari kita belum ada. Frater-frater kita itu ikut bergabung di seminari tinggi miliknya Keuskupan Agung Semarang. Maka di hari panggilan ini kami melonceng bahwa kami berusaha mencari tanah di Yogyakarta untuk membangun seminari milik Keuskupan Purwokerto sendiri, tetapi kuliahnya di Yogyakarta. Dan itu ternyata tidak mudah. Tidak mudah. Oleh karena itu mohon doa Anda semuanya Bapak Ibu yang terkasih agar proses ini berjalan. Mungkin tidak hanya 1-2 tahun prosesnya, agak panjang. Oleh karena itu mohon doa Anda semuanya agar proses kami ini berjalan dengan baik. Juga saudara-saudari yang ikut misa online di paroki ini, terima kasih atas dukungannya. Kami mohon kepada Anda semuanya kalau punya dana yang cukup juga bisa disalurkan sumbangan kepada pendirian seminari tinggi milik Keuskupan Purwokerto. Di online ada, kami tampilkan bagaimana para frater kita selama 1 menit itu, dan ada donasi yang bisa diberikan lewat paroki katedral dengan nilai akhir 35. Jadi kalau Bapak Ibu, Mas-mas mau nyumbang 100.000, 35 begitu sumbangannya bagi Anda yang online maupun yang di tempat ini. Begitu Romo Ucup, sebenarnya misi kita itu di sini untuk mengumumkan launching
berusaha mendirikan seminari tinggi milik Keuskupan Purwokerto di Yogyakarta. Nah, jadi sebenarnya seberapa penting sih punya seminari tinggi sendiri, Romo, untuk Ya, Purwokerto? sangat Purwokerto. penting. Bapak Ibu kan bangga ya punya seminari tinggi sendiri, bangga enggak Bapak Ibu? Iya, Romo saya mau nyumbang, sini ke seminari tinggi, begitu. Jadi satu, seminari tinggi itu menjadi tanda kemandirian keuskupan kita, bahwa kita bisa mendidik calon-calon imam kita sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, selain kemandirian adalah bahwa kita bisa mendampingi mereka secara khusus, disiapkan secara khusus untuk berkarya di Keuskupan Purwokerto ini. Ini dua hal yang kita tuju dari usaha mendirikan seminari tinggi milik Keuskupan Purwokerto. Jadi pendampingannya berkelanjutan, Romo ya? Ya. Dari tahun rohani yang sudah ala Purwokerto banget, lalu di seminari tinggi walaupun di Yogyakarta tetapi masih bercita rasa Purwokerto. Jadi Ya. kita Purwokerto banget. Purwokerto gitu ya, banget ya. Ya. Makanya nanti Romo Ucup pun saya tarik ke Purwokerto, dari Purwokerto saya tarik ke Yogyakarta ini nanti. Suatu saat nanti. Kalau mau. Enggak mau. Di paroki aja, Romo. Oh, di paroki pinginnya Bapak Ibu dia itu pinginnya ke katedral terus itu ya. Kemarin itu ketika saya Romo Ucup bisa di katedral panggilan, wah senang sekali tidak bisa tidur. Maaf Romo Ucup. Gitu. Jadi panggilan hidup menjadi imam itu masih Sangat terbuka. sangat terbuka Ya. untuk kita semua, untuk teman-teman kaum muda, Bapak Ibu kalau memiliki cucu, memiliki anak gitu, ditanamkan sejak kecil bahwa banyak pilihan hidup, banyak panggilan hidup, banyak pilihan cita-cita, tetapi ada juga salah satu cita-cita yang menarik untuk ditanggapi, Betul. yaitu menjadi Imam. imam. Ya. Dulu saya itu masih ingat Bapak Ibu. Saya kan orang Majenang. Waktu SD saya di Majenang, ibu saya masak untuk Romo Niko. Dulu waktu itu saya kelas 4 SD. Gini enak teman kia nggo sapa, nggo Romo nek nyong jaluk ya aja. Dadi nek dadi Romo enak temen lemangan gitu ya. Lalu saya waktu itu pengen dadi Romo Welah gitu. Waktu itu loh ya, waktu di Majenang kelas 4 SD. Dan saya diajak oleh Romo Niko keliling stasi ke Wangon, ke Mergo, ke Carwi. Lalu tumbuh panggilan saya sejak kelas 4 SD karena diajak Romo-Romo itu mengikuti panggilan waktu itu. Ya itulah cerita saya orang Majenang. Waktu itu begitu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, akhir kata mohon doa dari Anda semuanya bagi calon-calon kita yang masih hidup di seminari tinggi dalam proses. Sebelum saya lupa, kami sangat berterima kasih kepada Anda dari Paroki Katedral ini yang memberikan arka seminari untuk kami. Setiap bulan Bapak Ibu menyumbang untuk kami yang menerima saya, karena frater-frater di Kendungan itu biayanya 60 juta setiap bulan untuk hidup dan kuliah. Dan Anda menyumbang banyak untuk kami, setiap bulan kami terima untuk pendidikan calon imam kita. Terima kasih banyak atas donasi, atas kebaikan Anda semuanya setiap bulan untuk seminari tinggi keuskupan kita ini. Dan semoga kita membantu juga agar Bapak Ibu mendoakan kami, mendoakan para frater yang masih panjang prosesnya, agar bisa ditabiskan dan kembali melayani Anda semuanya di tempat ini. Begitu Romo Ucup, terima kasih. Begitu cukup? Iya, sekarang Romo Ucup yang menyimpulkan terakhir. Baik, menjadi imam itu menjadi gembala yang baik seperti yang Yesus sabdakan dalam Injil tadi. Kalau kita memiliki seminari tinggi sendiri, seperti tadi yang dikatakan Romo Galih, imam-imam kita itu Purwokerto banget. Dalam arti semakin mengenal domba-domba yang dilayaninya. Sehingga cara hidup mereka, cara pelayanan mereka itu sungguh-sungguh bisa mengena di hati umat dan menyentuh pelayanan umat. Maka mari kita doakan para calon imam kita doakan pula para remaja kita agar menanggapi panggilan Tuhan, sehingga semakin banyak putra-putri gereja yang mau membangun gerejanya dengan menjadi imam biarawan biarawati. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan.